Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah azinallahu wa iyyakum ajmain, ikhwan wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat sehingga kita masih bisa berjalan, bernafas di muka bumi ini dan dipertemukan dalam majelis ini, dalam media ini untuk menjalankan untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-45. Al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas. Ketahuilah saudaraku rahmatullahi ajmain, bahwasanya seorang wanita tidak diragukan lagi bahwasanya seorang wanita memiliki kebiasaan, yaitu berupa darah yang keluar atau darah kebiasaan wanita, yang mana darah yang keluar dari kebiasaan wanita ini, darah yang sudah menjadi kebiasaan wanita keluar dari rahimnya atau yang lainnya, maka ada 3 macam. Yang pertama ada darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ini darah-darah yang keluar dari wanita atau darah kebiasaan wanita. Pada kesempatan ini kita akan bahas poin yang pertama, yaitu tentang masalah darah haid. Darah haid. Untuk pembahasan darah haid kita akan bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama pengertian darah haid, yang kedua awal dan akhir haid, yang ketiga yang berkaitan tentang hukum cairan berwarna kuning atau keruh setelah suci dari haid, yang ketiga permasalahan apakah wanita hamil itu mengalami haid. Itu 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian darah haid. Darah haid itu artinya huwa ad-damul aswad al-khasir, yakni al-ghalidh al-karihir raihah alladhi yajri minal mar'ati min mawdi'in makhsusin fi awqatin ma'lumatin. Darah haid itu artinya damul aswad, darah yang berwarna hitam, kehitam-hitaman, al-khasir, kental, al-karihir raihah, aromanya tidak sedap, yajri minal mar'ati min mawdi'in makhsusin, yang keluar dari seorang wanita dari tempat yang khusus, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Itu namanya darah haid. Warnanya hitam kental, hitam merah kehitam-hitaman kental ya. Aromanya tidak sedap, yang keluar dari tempat yang khusus dan di waktu yang sudah diketahui. Ketahuilah bahwasanya darah haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk para wanita. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Inna hadza
amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk wanita keturunan Nabi Adam alaihi salam. Berarti di sini sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan wanita itu mengalami apa? Siklus haid. Bahkan yang pertama kali haid adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat dalam Fathul Bari, yang juga riwayat tersebut dinisbatkan kepada Imam Al-Hakim dan Imam Ibnul Munzir dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, inna btida al-haid kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Inna btida al-haid, sungguhnya haid yang pertama kali, kana ala Hawa, terjadi pada Hawa setelah diturunkan dari surga. Setelah diturunkan dari surga, Allah Subhanahu wa taala tetapkan Hawa untuk keluar darah haid. Dan datangnya haid tidak memiliki batasan minimal berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Ini tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya penentuan batasan waktu bagi wanita yang haid harus berapa hari, maksimal berapa hari, tidak ada batasan waktunya. Dan ini semua dikembalikan kepada kebiasaan. Wala hadda li aqallil haid wala li aktsarihi wa innama maraddu dzalika ila al-'adah li'annahu lam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun sahihun yuwaddihu aqallul haid wala aktsarihi. Tidak ada batasan untuk waktu minimal seorang wanita haid ataupun batasan maksimalnya, tidak ada. Dan semuanya dikembalikan kepada kebiasaan wanita tersebut. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang batasan minimal waktu haid ataupun batasan maksimal waktu haid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, ammal ladzina yaqulun aktsaru al-haidi 15 kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad wa yaqulun aqalluhu yaum kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad aw la hadda lahu kama yaquluhu Malik fahum yaqulun lam yathbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fi hadza syai' wal marji'u fi dzalika ila al-'adah kama qulna wallahu a'lam. Adapun yang mengatakan bahwasanya maksimal seorang wanita haid itu 15 hari sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu juga mereka mengatakan aqalluhu yaum, batasan minimal wanita itu haid adalah 1 hari sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Atau tidak ada batasan waktu bagi wanita haid sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Mereka juga mengatakan lam yathbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi fi hadzal syai'. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Wa al-marji, dan rujukan dalam masalah ini adalah ilal 'adah, kembali kepada kebiasaan wanita tersebut. Kama qulna, sebagaimana telah kita sebutkan ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas yaitu iqbalul mahid wa idbaruhu. Iqbalul mahid wa idbaruhu. Datang awal dan selesainya haid. Awal dan selesainya waktu haid. Adapun datangnya haid dapat diketahui yu'rafu iqbalul mahidi bid-duf'ati minad dam fi waqti imkanil haid
wa huwa damun aswadu sakhinun. Kata para ulama, awal datangnya haid itu dapat diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Dan darah itu berwarna hitam, kental dan bau. Kalau sudah diketahui bahwasanya keluar darah kehitam-hitaman seperti itu, darahnya hitam, merah, hitam, kental, dan baunya agak amis biasanya, maka itu adalah darah haid. Maka itu adalah darah haid. Itu kita dapat mengetahui kapan datangnya darah haid. Yang kedua, kita bisa mengetahui kapan haid itu selesai, kata para ulama. Amma idbarul mahid ay intihail haid fa yu'rafu bin qita'i dam was-sufrah wal qudrah wa hadza yatahaqqaqu bi ahadi syai'ain. Selesainya haid dapat diketahui dengan berhentinya haid secara berhentinya haid. Berhentinya haid dapat diketahui dengan berhentinya darah hitam yang merah, hitam, kental, bau amis itu sudah hilang. Dan terdapat cairan berwarna sufroh kuning. Ada cairan berwarna kuning dan warnanya agak keruh, ya, kuning dan keruh. As-sufroh wal qudrah, kuning dan keruh. Dan ini bisa kita ketahui dengan dua hal. Yang pertama, al-jufuf yaitu kering. Seorang wanita bisa meletakkan kain atau pembalut di kemaluannya, di farjinya. Kemudian ketika itu ia melihat apakah kain itu kering atau tidak. Kalau misalnya kain itu sudah kering, tidak ada darah lagi, sudah tidak ada apa-apa lagi, maka haidnya sudah selesai, haidnya sudah berhenti. Yang kedua, bisa kita ketahui dengan al-qassah al-bayda, itu cairan berwarna putih. Wa hiya ma'un abyad yakhruju minar rahim indan qita'id damil haid. Itu air berwarna putih keluar dari rahim ketika terhentinya darah haid. Wa qad warada an maulati Aisyah annaha qalat kana nisa'u yab'athna ila Aisyah ummil mu'minin bidarajah ay al-khirqah fiha al-kursuf ay al-qutn fihi sufrah min damil haidah yas'alnaha anis salati fataqul lahunna la ta'jalanna hatta tarayna al-qussatal bayda turidu bidzalika at-tuhra min al-haidah. Sebagaimana telah diriwayatkan dari mauladnya Aisyah, pembantunya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia mengatakan dahulu wanita-wanita mengutus seseorang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa sebuah kain yang terdapat kapas. Kain yang terdapat kapas. Dan kain yang terdapat kapas tersebut di dalamnya ada cairan berwarna kekuningan karena darah haid. Mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kewajiban sholat. Kalau sudah keluar darah seperti ini, sudah sholat belum? Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, la ta'jalanna, jangan terburu-buru sholat. Hatta tarainal qussatal bayda, sampai kalian melihat cairan berwarna putih. Turidu bidzalika tuhra minal haidah, maksudnya adalah suci dari haid. Karena cairan tersebut sebagai tanda bahwasanya darah haid telah berhenti. Allahu taala alam bissawab. Jadi berhentinya darah haid bisa kita ketahui dengan dua hal. Satu, dengan keringnya
farji, kemaluan, tidak ada cairan lagi yang keluar, atau dengan al-qusuh al-baydo, yaitu dengan cairan berwarna putih. Kalau sudah keluar cairan tersebut dari rahim seorang wanita, maka haidnya sudah berhenti, maka dia wajib mandi, maka dia boleh sholat, puasa, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga kita akan bahas hukmus sufrah wal qudrah ba'da tuhri minal mahid. Hukum cairan berwarna kuning dan agak keruh setelah suci dari haid. Was-sufrah wal qudrah huwa al-ma'u alladhi tarahu al-mar'ah kas-sadid wa ya'luhu isfirar. Maksudnya cairan itu adalah cairan yang terlihat oleh seorang wanita seperti as-sadid, seperti nanah, dan terlihat berwarna kuning. Wa hadza idza ra'athu al-mar'atu ba'da inqita'id dam aw ba'da al-jufuf fala ya'du haidan wa hiya tahiratun fa tusalli wa tasum wa ya'tiha zawjuha. Jika seorang wanita melihat cairan tersebut kuning keruh seperti nanah, maka darah tersebut menunjukkan bahwasanya wanita tersebut sudah berhenti dari haid. Artinya dia sudah suci, maka hendaknya dia mandi, sholat, boleh berpuasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, dia berkata, kunna la na'dul qudrah was sufrah ba'da tuhri syai'an. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, kami tidak memperhitungkan cairan berwarna kuning yang keruh setelah berhentinya haid. Kami tidak memperdulikan. Artinya apa? Artinya wanita yang sudah keluar cairan berwarna kuning keruh tersebut, itu merupakan tanda dia telah berhenti dari haidnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita akan bacakan faidah dalam masalah ini. Yang pertama, idza ra'atil mar'atu tuhra wa lam tajid ma'an lil ghusli fa innahu tatayammamu wa ya'tiha zawjuha wa bihadza qala 'adadun kabirun min ahli ilmi. Jika seorang wanita telah suci, telah berhenti haidnya, dan dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia boleh bertayamum. Setelah tayamum, maka boleh salat dan boleh puasa dan boleh digauli oleh suaminya. Dan ini pendapat sebagian besar para ulama. Kemudian poin yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil, idza satamur dima bil mar'ah aksar min adatiha madza taf'al. Jika darah yang keluar terus mengalir di luar kebiasaan seorang wanita tersebut, apa yang harus dia lakukan? Misalnya, seorang wanita haid, kebiasaan haid, dia haid 6 hari, misalnya setiap bulan 6 hari. Fazadat fi syahrin wa asbahat sab'atan wa thamaniyatan aw asyratan madza tasna. Tapi suatu hari di suatu bulan dia haidnya bertambah, biasanya 6 hari ini menjadi 7 hari atau 8 hari atau 10 hari. Apa yang harus dilakukan? Maka kita katakan, seorang wanita yang mengalami keadaan seperti itu tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, jika wanita tersebut mampu membedakan darah haid ataupun yang lainnya. Antakuna mimman tastati'u tamyiza damil haid an ghairihi. Ada wanita yang bisa membedakan darah haid dan ada wanita yang tidak bisa membedakan darah haid. Ada wanita yang bisa membedakan darah haid dan ada wanita yang tidak bisa membedakan darah haid. Adapun bagi wanita yang bisa membedakan darah haid, fahadhi tanzur ila hadzal dam. Maka
wanita yang bisa membedakan darah haid atau bukan, maka dia lihat darah tersebut. Fa in kana launuhu wa raihatuhu wa tabi'atuhu ka hal damil haid fa inna tabqa mumtani'atan min as-salati was-siyam wal jima' kama kanat. Li'annahu la yujad haddun mu'ayyanun li tawqidil haidi kama taqaddam. Wa in wajadathu mukhalifan li damil haid fa innaha taghtasil wa tusalli. Kalau wanita itu bisa membedakan darah haid atau bukan, maka dilihat darahnya. Kalau darahnya masih berwarna hitam, aromanya tidak sedap, seperti darah haid biasa, maka dia adalah darah haid. Dan berarti dia masih berada dalam keadaan haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Kenapa? Karena tidak ada batasan maksimal untuk waktu haid. Tidak ada dalil yang menyebutkan batasan maksimal seorang wanita haid berapa hari. Seperti yang sudah kita sebutkan ya tadi. Kalau misalnya dia mendapatkan ternyata darahnya bukan seperti darah haid. Warnanya merah, misalnya segar, dan baunya tidak seperti darah haid, maka ketika itu dia boleh mandi junub, dan setelah itu boleh sholat ataupun yang lainnya yang dibolehkan wanita suci. Ini yang pertama. Yang kedua, ada wanita yang tidak mampu membedakan darah haid, dan ini ada di sebagian wanita tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan. Maka keadaan wanita yang seperti ini, fa innaha tabqa la tusalli wa la tasumu wa la ya'tiha zawjuha hatta tatatahhara li'annahu laysa hunaka haddun li aktsar al-haid. Untuk wanita yang tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan, maka yang harus dilakukan adalah dia tetap dalam keadaan haid. Kalau misalnya tidak mampu membedakan darah haid atau bukan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa sampai darahnya berhenti, atau dia bertanya, karena tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk wanita haid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian faedah yang ketiga, idza kana ad-dam fi ayyamil 'adah asy-syahriyah ya'ti yawmayn masalan thumma yanqati'u fi tsalits thumma ya'ti fi ar-rabi' wa hakadha. Fasawabu anna inqita' ad-dam fi ayyamil haidil ma'rufa ba'da haidun wala ibrata bil qita'id dam wa innamal ibratu bi ru'yati 'alamit tuhri wa hiya al-qussa al-bayda allati ta'rifuhan nisa. Jika misalnya seorang wanita kebiasaan haidnya 2 hari misalnya, setelah 2 hari berhenti, ternyata hari ketiga sudah selesai sholat, puasa atau yang lainnya, ternyata pada hari keempat keluar lagi tuh darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Lakukan yang sahih bahwasanya berhentinya darah haid itu bisa kita ketahui dengan adanya cairan berwarna putih yang tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu qussah al-bayda, cairan berwarna putih. Kalau cairan tersebut belum keluar, berarti belum menunjukkan selesai itu haidnya, maka al-ibrah inqita'u ad-dam laisa bi ru'yati alamit tuhri wa innamal ibrah bi ru'yati alamit tuhri laisa inqita'u ad-dam. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah melihat tanda suci dari haid. Tanda suci dari haid adalah cairan putih yang sudah diketahui oleh setiap wanita. Kalau sudah keluar cairan putih tersebut berarti selesai. Kalau belum, jangan terburu-buru. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalanna hatta tarainal qussatal bayda
Jangan terburu-buru berhenti mandi, sholat dan seterusnya sampai dia melihat apa? Cairan berwarna putih, yaitu ma'ruf oleh wanita. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang terakhir, poin yang keempat, apakah wanita hamil mengalami haid? Hal tahidul hamil, apakah wanita hamil mengalami haid? Maka para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya jumhur aksarul ulama, bahwasanya wanita hamil itu tidak haid. Mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la tuta'u hamilun hatta tada'a wala ghairu hamilin wala ghairu hamilin hatta tahidu haidatan. Kata Nabi SAW, la tutau hamilun, janganlah kalian gauli wanita hamil yang sudah dicerai oleh suaminya atau wanita suaminya meninggal, cerai wafat. Jangan gauli wanita hamil, misalnya wanita hamil suaminya meninggal atau cerai dengan suaminya, kemudian dia tunggu sampai melahirkan, masa iddahnya ya, masa iddahnya sampai melahirkan. Makanya kata Nabi, la tuta'u hamilun hatta tada'a, janganlah kalian gauli wanita hamil sampai dia melahirkan, melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Waktu iddah wanita hamil adalah sampai dia melahirkan, sampai dia melahirkan, dalam surat Thalaq ayat 4. Wala ghairu hamilin hatta tahidu haidatan. Dan demikian pula tidak boleh menggauli seorang wanita yang tidak hamil sampai dia haid satu kali. Satu kali. Ini menunjukkan, kata para ulama, wanita hamil itu tidak haid. Faqalu inna istibra'al ummah i'tabara bil mahid litahaqquqi bara'atir rahim. Walau kanatil hamilu tahid lam tatimul bara'atu bil haid. Mereka mengatakan sungguhnya al-istibra' itu meyakini bahwasanya rahim wanita kosong, tidak ada janinnya. Bisa diketahui, dinyatakan dengan adanya haid. Kalau haid berarti rahimnya kosong. Kalau seandainya orang atau wanita yang hamil itu haid, maka kosongnya rahim tidak akan terjadi dengan adanya haid. Misalnya wanita hamil haid, gimana kita bisa tahu wanita itu rahimnya kosong? Ternyata dia sedang hamil, udah jelas hamil, kok haid? Kan begitu. Tidak mungkin. Haid itu tanda bukti bahwasanya rahim wanita kosong. Kalau wanita hamil itu haid, berarti berarti tidak punya pengaruh haid itu terhadap rahim. Ini pendapat ulama yang pertama yang mengatakan bahwasanya wanita hamil itu tidak mengalami haid. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya wanita hamil juga bisa haid. Wanita hamil juga bisa haid. Yang sahih dalam masalah ini adalah an yuqal innal asla wal qaida al ama al ghaliba annal hamila la tahid. Asalnya kaidah menunjukkan bahwasanya kebanyakan wanita, asalnya wanita hamil itu tidak mengalami haid. Walakin qad tashuddu imra'atun fa yanzil biha ad-dam wa hiya hamilun fa yanzuru fi hadha ad-dam fa in kana qadamil haid launan wa ra'ihatan wa tabi'atan wa fi waqtil haidi fa innahu yu'addu haidan tatruku lahu as-salat was-shaum wa ya'taziluha zawjuha. Tetapi terkadang ada seorang wanita yang menyelisihi kebiasaan wanita yang lain, dan ternyata
keluar darah dan dia dalam keadaan hamil, maka dilihat darah tersebut. Jika darah tersebut darah seperti darah haid, warnanya, aromanya, dan waktunya dia seperti kebiasaan waktu haid yang lain, maka ketika itu dihukumi wanita hamil tersebut haid, maka nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan tidak boleh digauli suaminya. Lakin hadzal haid la yu'tadu bihi fi mas'alatil iddah. Tapi keluarnya darah haid ini ketika dia hamil bukan sebagai bukti selesainya masa iddahnya dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dalam surat At-Talaq ayat 4. Bahwasanya wanita-wanita yang hamil maka masa iddahnya selesai ketika mereka melahirkan. Amma idza kana ad-dam an-nazil 'ala al-hamil yukhalifu tabi'at damil haid wa fi ghairi awanihi fala yakunu damu haidin wa laysa lahu i'tibar kadamil istihadah. Kalau misalnya darah yang keluar dari wanita hamil tersebut menyelisihi tabiat darah haid dan bukan pada waktu keluarnya haid, maka darah itu tidak bisa dianggap darah haid, tetapi darah istihadah yang nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain, insyaallah ta'ala. Demikian tentang haid secara ringkas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain tentang apa-apa yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid, insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.